bukan Jokowi, kata Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, pasang badan terkait kisruh Bandara Khusus PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Tapi pernyataan ini justru disentil oleh Ketua Tim Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki. Nah, nampaknya memang pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan juga lembaga ataupun elemen pemerintah yang lain bisa jadi akan mengusut tuntas permasalahan yang ada di Bandara IMIP ya, Bandara Khusus PT IMIP ini. Nah, bagaimana ceritanya? Dua orang petinggi negara ini kemudian saling menyampaikan pendapat yang berbeda yang bisa jadi dilihat dari kata-katanya memang satu sama lain sangat bertentangan ya. Oke, akan kita buka lagi catatan-catatan data-data berikutnya terkait dengan kisruh di Bandara Khusus PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update video terbaru terkait dengan segala kejadian di bangsa dan negara ini yang kita cintai, Anda akan mendapatkan notifikasi yang pertama kali. Share juga video ini ke teman-teman Anda. Dan silakan Anda meninggalkan komentar di kolom komentar, tapi tidak perlu atau jangan menghujat, jangan menistakan, jangan memaki ya, tetapi komentar-komentar yang membangun, yang menyejukkan suasana, kritik boleh gitu ya. Baik, jadi beberapa waktu yang lalu Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa bandara yang ada di PT Indonesia Morowali Industrial Park ini, bandara ini adalah bandara yang memang diberikan izin oleh negara, bukan secara khusus oleh Jokowi ya. Jadi menurut Luhut Binsar Panjaitan ini, pada waktu itu perizinan untuk bandara PT ini, Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park ini diputuskan dalam rapat yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan waktu menjadi Menko Marves ya. Keren jabatannya, Menko Marves. Kalau di film-film Marvel ya, tapi ini Marves, Maritim dan Investasi ya. Dan mengacu pada negara-negara yang lain, selain izin ini sudah dalam koridor dan memang sesuatu hal yang wajar, karena dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya di Thailand, di Vietnam, dan juga beberapa negara yang lainnya, ketika investor asing dengan menanamkan modal 20 miliar dolar Amerika Serikat ke atas itu tentu ingin fasilitas khusus yang mempercepat proses bisnis mereka ya, termasuk diantaranya Indonesia Morowali Industrial Park ini ya. Investasinya cukup besar dan tentu menginginkan fasilitas yang memperlancar bisnis mereka, termasuk diantaranya Bandara Khusus PT IMIP ini ya. Nah, dari awal menurut Luhut Binsar Panjaitan ini memang dirinya tidak setuju kalau Bandara Khusus PT IMIP ini menjadi bandara internasional, tetapi cukup bandara domestik, artinya tidak ada dan tidak perlu bea cukai, tidak perlu imigrasi di sana, karena itu adalah bandara domestik dan khusus untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Dari awal memang tidak mengizinkan atau tidak pernah mengeluarkan izin untuk statusnya sebagai bandara internasional. Meskipun pada tahun 2025 kemarin, di bulan Agustus muncul penerbitan surat keputusan Menteri Perhubungan, Bandara PT IMIP, Bandara Khusus PT IMIP ini kemudian mendapatkan status internasional, meskipun hanya 2 bulan lebih sedikit kemudian dicabut lagi ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Nah, tapi dari pejabat yang lainnya, Jimli Asidik, yaitu Ketua Tim Percepatan Reformasi Polri,
menyampaikan dukungannya terhadap pemerintah untuk menggebrak penertiban terhadap tambang-tambang segala sesuatu yang ilegal ya, termasuk tambang ilegal, mulai ya di beberapa tempat lain, kemudian juga di Morowali ini. Jadi diapresiasi karena menurut Jimli Asidik, bandara khusus PT IMIP ini pernah menjadi ancaman kedaulatan negara dengan lalu lintas tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia melalui bandara khusus PT IMIP ini. Nah, kenapa disebut sebagai ancaman? Karena hadirnya tenaga kerja asing itu disebutnya sebagai merebut hak warga negara Indonesia untuk bekerja di sana dibandingkan dengan tenaga kerja asing itu ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Jimli Asidik, Ketua Tim Percepatan Reformasi Polri. Nah, dilihat dari beberapa kasus yang ada ini, apalagi komentar Jimli Asidik akan kita lihat lagi ya, beberapa catatan yang lainnya. Masih menurut Jimli Asidik bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai perusahaan tambang mulai dari Bangka Belitung sampai di Morowali ini didukung oleh dirinya dan siapapun yang nanti jadi backing di situ dan memang terjadi pelanggaran maka perlu diusut tuntas ya dan ditertibkan, kemudian juga diberikan sanksi. Nah, itu yang disampaikan oleh Jimli Asidik. Nah, memang permasalahan bandara khusus PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah ini terus bergulir sampai saat ini ya. Kalau Jimli sangat tegas mengatakan bahwa di situ pernah menjadi ancaman kedaulatan ekonomi negara karena lalu lintas tenaga kerja asing yang mestinya pekerjaan itu menjadi hak dari warga atau bangsa Indonesia sendiri ya. Nah, bagaimana dengan berbagai departemen yang lainnya? Dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini melalui tentaranya juga akhirnya sudah mengirimkan Kopasgat ya. Jadi Komando Pasukan Gerak Cepat untuk melakukan pengawasan terhadap bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park ini supaya tidak terjadi pelanggaran yang disinyalir akan mengganggu kedaulatan negara. Nah, memang kalau kita lihat dari perjalanan permasalahan kasus bandara khusus PT IMIP ini kan berawal ketika pada tanggal 19 dan 20 November yang lalu TNI melakukan latihan gabungan dari berbagai instansi yang lainnya, kemudian dihadiri oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Kemudian agak aneh menurutnya karena ternyata di situ bandaranya tidak melibatkan negara. Yang dimaksud dengan tidak melibatkan negara di situ adalah tidak adanya petugas bea dan cukai, kemudian juga imigrasi. Nah, meskipun ini kemudian dibantah oleh Menteri Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa itu bukan bandara ilegal tetapi legal karena ada perizinannya. Kemudian juga disebutkan bukan bandara internasional. Ternyata datanya menunjukkan pernah menjadi bandara internasional meskipun jangka waktunya hanya 2 bulan lebih sedikit ya. Jadi Agustus kemudian Oktober itu dicabut status bandara internasionalnya. Nah, sampai saat ini terus menjadi permasalahan yang serius karena khawatirnya akan adanya masalah turunan dari situ ya, termasuk illegal logging, illegal mining. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini membeli data ekspor impor Indonesia di luar negeri ya. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan antara data yang didapatkan di luar negeri dengan cara beli itu dengan data yang masuk ke negara Republik Indonesia ke pemerintahan. Jadi ada ekspor yang tidak dilaporkan ke negara. Artinya kekayaan negara kita ini diekspor oleh pihak-pihak tertentu ke luar negeri
tanpa dilaporkan ke negara. Padahal bagaimanapun juga pergerakan kekayaan negara itu harus diketahui oleh pemerintah dan seberapa banyak kontribusinya yang diberikan kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat. Baik, ini perkembangan terbaru dari kasus kisruh bandara khusus PT IMIP ya. Mudah-mudahan ini nanti bukan hanya sekedar gebrakan saja, tetapi memang benar-benar diikuti oleh tindak lanjutnya. Seperti kasus-kasus yang sebelumnya, yang memang kalau di situ ada pelanggaran, semisal adanya korupsi beberapa waktu yang lalu sampai 13 triliun kemudian diserahkan negara, kemudian juga tanah-tanah yang ternyata milik negara kemudian dicaplok oleh pemodal, itu juga sudah dikembalikan. Mudah-mudahan ini juga kalau memang terjadi pelanggaran bisa ditertibkan dan kembali ke hak negara, masyarakat bangsa Indonesia. Salam dan sukses selalu.